Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 970-972. Meskipun Clairlan adalah yang termuda dan terlemah di antara 12 ahli bunga, dia adalah salah satu dari 12 ahli bunga dan sosok yang datang dari negeri dongeng. Ketika menyangkut pengorbanan darah 7 bintang, Clairlan secara alami mengetahuinya. Setelah menarik napas, Clairlan dengan cepat menjabat tangannya dan berkata, "Tidak, naik turun, ini sama sekali tidak mungkin. Pengorbanan darah 7 bintang cahaya ke dalam tubuh adalah pembunuh segel darah Apollo, tetapi itu terlalu berbahaya. Setelah dikunci oleh segel darah Apollo, itu tidak akan pernah keluar. Aku tidak setuju dengan metode ini." Melihat bahwa Lin Sailing dan Clairlan tidak setuju, Kevin Ye ragu-ragu untuk waktu yang lama dan hanya bisa menyerah. Setelah menangis lama, Kevin Ye berkata, "Baiklah, karena kamu tidak setuju dengan itu, maka rencana ini dapat dianggap sebagai alternatif. Kita bertiga pertama-tama menggunakan kekuatan kita sendiri untuk membersihkan tanda darah Apollo di tubuh Ruoxi. Jika kita berhasil, itu akan bagus, tetapi jika kita tidak berhasil, kita hanya dapat menggunakan metode pengorbanan darah 7 bintang." Mendengar Kevin Ye berkata demikian, Lin Sailing dan Lan Chaier dengan cepat mengangguk. Bagi Lin Sailing dan Lan Chaier hari ini, selama Kevin Ye menyerah menggunakan pengorbanan darah 7 bintang yang berbahaya ini ke dalam dharma tubuh, semua orang dapat mendiskusikan apapun. Jika tidak, begitu Kevin Ye menghadapi bahaya apapun, mereka tidak akan punya waktu untuk menyesal. Perlahan-lahan, di bawah bimbingan Kevin Ye, Lin Sailing, Lan Chaier dan Kevin Ye berdiri di samping Cynthia Fang dalam posisi surga, bumi, dan manusia. "Apakah kalian siap?" Kevin Ye mendongak dan bertanya pada Lin Sailing dan Lan Chaier. Mereka menanggapi mata Kevin Ye dan mengangguk pada saat yang sama. "Baiklah, sekarang kalian sudah siap, mari kita mulai." Dengan perintah Kevin Ye, Lin Sailing dan Lan Chaier hampir mengerahkan seluruh kekuatan sihir tubuh mereka. Tangan giok mereka ringan, dan cahaya susu dan cahaya biru hampir muncul pada saat yang sama. Mereka membidik segel di perut Cynthia Fang dan menembaki masa lalu. Dan Kevin Ye mulai pada saat yang sama, mendengus di antara napas, dan aura kacau emas gelap melonjak keluar pada saat yang sama. Kevin Ye, Lin Sailing, Clairlan, Puncak Diyuan, Puncak Tianyuan, dan dekat dengan Tianyuan, semuanya dapat memainkan peran di dunia manusia. Kekuatan sihir dari 3 orang hampir tanpa syarat mengalir ke tubuh tarian salju persegi, berharap untuk menghancurkan segel darah Apollo pada tarian salju persegi. Tetapi yang ideal selalu montok, dan kenyataan selalu kurus. Ketiga master kelas 1 super di dunia manusia ini menuangkan semua kekuatan mereka ke Cynthia Fang, tetapi mereka masih tampak seperti lumpur yang mengalir ke laut dan tidak dapat membuat riak apapun. Tidak hanya itu, segel darah Apollo pada tarian Cynthia tampaknya menggerogoti kekuatan sihir Kevin Ye. Di antara 3 orang di sini, kultivasi Clairlan adalah yang terlemah dan yang pertama melawan. Dengan keringat dingin, Clairlan bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana bisa seperti ini, saudari kupu-kupu menari, naik turun. Bagaimana aku bisa merasakan kekuatan sihirku perlahan menghilang? Mengapa? Mengapa? Sebenarnya, bukan hanya Clairlan yang memiliki perasaan seperti itu, tetapi juga Kevin Ye dan Lin Sailing. Hampir pada saat yang sama, dahi ketiga orang itu mengeluarkan semburan keringat putih, dan merasakan bahwa seluruh kekuatan tubuh mereka tampaknya mengenai kapas, tanpa titik kekuatan apapun. Clairlan adalah yang pertama memainkan genderang mundur. Kekuatan sihir di ujung jarinya hampir menjadi semakin lemah. Cahaya biru mulai melemah dan secara bertahap menghilang di udara. Lin Sailing dan Kevin Ye masih berjuang. Tetapi pada saat ini, tubuh Cynthia Fang yang tenang tiba-tiba bergerak. Kevin Ye dan Lin Sailing melihat Cynthia Fang yang sedang berbaring di tempat tidur, mulai melayang karena kekuatan sihir mereka yang jatuh, terbang di udara. Namun, saat ini, mata Cynthia Fang tidak terbuka, masih terlihat samar-samar. Sialan, masih tidak berfungsi. Mata Kevin Ye tertuju pada jalan persegi yang berguncang di udara. Kemudian, mata Kevin Ye sekali lagi menyapu Lin Sailing dan Clairlan, kupu-kupu menari, "Kamu Ruo, tidak baik terus seperti ini, kekuatan sihir kita hampir habis. Jika kita terus seperti ini, kita tidak akan pernah bisa menembus tanda darah Apollo. Pasang surut, lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Saat ini, Clairlan sama sekali tidak memperhatikan.
Dia hanya bisa menatap Kevin Ye dengan ragu. Pada saat yang sama, kami berpikir, mari kita hitung Kevin Ye. Pikirkan cara lain. Bagus. Lin Ling dan Claire Lan hampir mengangguk pada saat yang sama. 1. Namun, sebelum Kevin Ye selesai menghitung jumlahnya, Cynthia menari lagi di tengah langit. Mawar berdarah itu, masih di perutnya, terus bergulir dan membesar, lalu mekar menjadi seberkas cahaya keemasan. Tidak, itu tidak bagus. Kevin Ye dengan cepat berseru. Namun, sudah terlambat, kekuatan Cynthia Fang meledak dalam sekejap, dan serangkaian gelombang udara segera menyerang Kevin Ye, Lin Ling, dan Claire Lan. Kevin Ye baik-baik saja. Dia memiliki dewa dan iblis 9 putaran untuk melindungi tubuhnya. Dia sama sekali tidak takut, tetapi dia dipaksa mundur oleh kekuatan sihir yang kuat ini. Dan Lin Ling dan Blue Keyer sangat menderita, langsung terangkat oleh gelombang ini, dan terlempar keras ke dinding seberang. Untungnya, ada berkah dari susunan surga dan bumi Liuding Liujia milik Kevin Ye di kota langit ini. Kalau tidak, villa itu akan runtuh dan menjadi reruntuhan dalam sekejap. Berdiri dalam keadaan linglung, Kevin Ye menatap Cynthia Fang, yang jatuh kembali ke tempat tidur lagi. Dia terkejut dan berkata, sungguh kekuatan sihir yang mendominasi. Aku tidak menyangka bahwa kekuatan sihir Ruoli telah meningkat begitu cepat ketika aku tidak berada di negeri dongeng. Sungguh menakjubkan. Sambil mendesah, mata Kevin Ye terus menyapu ke arah Lin Ling dan Claire Lan yang pingsan. Perlahan, mata Kevin Ye dari belas kasihan menjadi tegas dan tegas. Bergumam, Kevin Ye berkata, sepertinya dharma pengorbanan darah ke dalam tubuh tidak dapat dipatahkan tanpa segel seluruh tubuh tanpa menyalakan lampu 7 bintang. Tarian kupu-kupu, kamu Ruo, aku minta maaf, meskipun kamu adalah wanitaku, tetapi Ruoli juga wanitaku. Aku tidak akan pernah meninggalkan wanitaku sendiri-sendirian. Bahkan jika metode pengorbanan darah bintang 7 ke dalam tubuh lebih berbahaya, aku akan mencoba yang terbaik. Setelah mengatakan ini, Kevin Ye tiba-tiba mengangkat lengannya, membuat gerakan aneh, dan kemudian merentangkan tangannya. Untuk sementara waktu, seluruh ruangan mulai meredup. Kemudian, terlihat 5 jari Kevin Ye di tangan kirinya, dan setetes darah merah cerah hampir bersamaan di antara jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya, lalu berjalan mengitari Cynthia menari di tempat tidur. Pada saat itu di sudut dinding entah kenapa Lin Ling terbangun dengan ledakan ketakutan yang hebat, segera berseru, naik turun, jangan. Namun, pada saat ini, Lin Ling tidak dapat lagi menghentikan Kevin Ye, dan hanya dapat melihat Kevin Ye mengambil risiko. Menatap sudut mulut Kevin Ye, senyum akhirnya muncul, seluruh orang Lin Ling menjadi gila, 2 garis air mata bening segera mengalir turun dari sudut matanya. Bab 971. Sebenarnya, apa yang disebut dengan metode pengorbanan darah bintang 7 ke dalam tubuh tidak mengikuti aliran Tao murni, Tai Zinyuan, tetapi merupakan metode yang lebih ekstrim, mirip dengan sihir. Namun, apakah ini sihir tergantung pada bagaimana Castor menggunakannya dan bagaimana itu didefinisikan. 7 tetes darah yang mengalir dari jari-jari Kevin Ye tidak sesederhana yang diharapkan. Mereka dibuat dengan memadatkan kekuatan sihir seluruh tubuh Kevin Ye, dan mewakili 7 darah kehidupan Kevin Ye. Disinilah juga yang disebut cahaya bintang 7. 7 roh Kevin Ye sekarang tersebar di dalam tubuh. Begitu salah satunya rusak, akan sulit baginya untuk keluar dari sihir cahaya bintang 7. Inilah sebabnya mengapa Lin Ling dan Claire Lan melawan Kevin Ye pada saat yang sama. Bagaimanapun, sihir ini terlalu berbahaya dan berbahaya. Tetapi sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Karena Kevin Ye telah memulai mantra ini, kecuali dia berhasil, jika tidak, dia tidak dapat mundur sepenuhnya. Sementara 7 tetes darah di ruangan itu berkilauan, 3 bunga di atas Kevin Ye tiba-tiba bergerak dan berubah menjadi 3 sinar cahaya. Dalam sekejap, mereka menembus ke dalam tubuh Cynthia Fang. Lin Ling dan Lan Chaier dapat melihat dengan jelas bahwa 3 sinar cahaya yang tiba-tiba memancar keluar dari tubuh Kevin Ye tidak lain adalah 3 roh Kevin Ye. Hari ini, roh dan roh Kevin Ye tersebar di tubuhnya, yang dapat dikatakan sangat berbahaya. Pada saat ini, selama ada gangguan di dunia luar, itu dapat membunuh Kevin Ye. Lin Ling di sini masih tenang. Melihat bahwa teknik pencahayaan 7 bintang tidak dapat diubah, dia bergegas ke Lan Chaier dan berkata, kamu Ruo, jangan kaget. Lindungi hukum untuk pasang surut. Claire Lan dengan cepat mengangguk dan berkata, ya. Segera, mereka berdiri di tepi tubuh Kevin Ye. Pada saat ini, tujuan mereka adalah untuk melindungi tubuh Kevin Ye. Mereka tidak bisa membiarkan tubuh Kevin Ye kehilangan apapun. Jika tidak, itu akan menjadi masalah besar.
Di dalam ruangan yang gelap, 7 tetes darah Kevin Ye tidak bisa berhenti berputar, memancarkan sedikit cahaya, seperti 7 lampu. Saat ini, Kevin Ye, Zhenling telah memasuki tubuh Cynthia Fang, atau lebih tepatnya, telah memasuki segel Apollo di tubuh Cynthia Fang. Dari luar, tampaknya tidak ada yang aneh dengan segel Apollo, tetapi begitu masuk ke dalamnya, itu adalah dunia yang berbeda. Segel ini hampir menjadi kota kecil, dan itu juga merupakan kota yang dibangun di atas lautan darah. Jika Anda ingin menghancurkan segel Apollo, Anda harus menghancurkan kota dan menghubungkan kekuatan sihir yang disegel di tubuh Cynthia Fang dengan langit dan bumi. Berdiri di bawah tembok kota, melihat kota yang menjulang tinggi ini, bahkan Kevin Ye pun merasakan sensasi gembira. Istana yang luar biasa. Apakah ini struktur internal noda darah Apollo? Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya Kevin Ye menghadapi segel darah Apollo yang mengerikan ini dengan roh aslinya. Kevin Ye sendiri tidak tahu iblis macam apa yang tersembunyi di dalam segel darah itu. Melihat sekeliling, Kevin Ye melihat seorang prajurit kerangka memegang pedang, dan tombak di menara di atas lautan darah. Jelas, jika Anda ingin masuk ke kota, Anda harus menyingkirkan rintangan ini. Tanpa banyak omong kosong, Kevin Ye hanya mendengus dingin dan melompat ke menara. Sampai sekarang, para prajurit kerangka itu tidak tahu bagaimana berbicara. Mereka hanya mengayunkan pedang mereka ke roh asli Kevin Ye. Mencari kematian. Menghadapi sekelompok boneka tanpa berpikir, Kevin Ye tentu saja tidak berbicara omong kosong dan memukul jenderal itu dengan tinjunya. Meskipun tidak ada tubuh fisik yang bisa dijamin, tetapi kekuatan iblis 9 putaran Kevin Ye ini tidak melemah setengahnya. Sepanjang jalan untuk membunuh, para prajurit kerangka ini di tangan Kevin Ye segera berubah menjadi bubuk. Tidak butuh waktu setengah menit bagi sosok Kevin Ye untuk menyeberangi menara yang menjulang tinggi dan kemudian ke jalan utama kota. Haiman bata hijau, kota ini disorot di sekitar rasa antik, tetapi warna langit tidak cocok dengan nada kota kuno. Di kota, Kevin Ye tidak melihat orang yang menganggur. Dia hanya melihat sepasang pria bertampang ganas dengan baju besi perunggu sedang berpatroli. Setelah menemukan Kevin Ye, patroli ini segera bergegas maju dan mulai bertarung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kevin Ye juga mengayunkan tinjunya dan menghantamnya dengan keras. Itu adalah jalan kedua ke bawah kota untuk membunuh Kevin Ye. Melihat ke atas, ada 3 karakter besar yang diukir dengan batu bata biru di menara, rumah tuan kota. Kevin Ye menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya bos besar tinggal di sini. Saat dia mengatakan ini, Kevin Ye melompat dan terbang sampai ke menara kota, lalu memasuki rumah tuan kota. Namun, rumah tuan kota kosong dan tidak populer, dan bahkan prajurit kerangka yang menjaga kota tidak terlihat. Dibandingkan dengan kota di luar, seluruh rumah tuan kota jauh lebih tidak berdarah dan elegan. Suara samar piano terus menyebar dari rumah tuan kota, dan Kevin Ye tergila-gila. Laut biru dan langit cerah. Siapa yang tinggal di dalamnya? Kevin Ye mengerutkan kening dan mulai berjalan menuju rumah tuan kota. Tetapi pada saat ini, suara yang akrab dan menyenangkan tiba-tiba muncul di langit seluruh rumah tuan kota. Selama bertahun-tahun, saya tidak menyangka kalau ada orang yang bisa datang ke tempat ini. Tutut, 7 bintang darah berkorban ke tubuh Dava, harus kukatakan, aku harus mengagumi keberanian dan semangat pengorbananmu. Kevin Ye tidak menyangka bahwa ada suara wanita yang keluar dari rumah tuan kota yang kosong. Terlebih lagi, Kevin Ye sangat mengenal suara ini. Itu adalah suara Ruoli. Tampaknya wajah itu tidak dapat dipercaya. Kevin Ye dengan lembut memanggil, jika dari sana, apakah itu kamu? Ruoli. Suara itu mendesak aneh, berkata, tidak ada Ruoli, hanya segel di bawah segel tuan. Mendengar kata-kata wanita itu, Kevin Ye juga secara alami terbangun. Dia mencubit ujung hidungnya dan berkata sambil tersenyum, aku lupa bahwa segel itu dipasang oleh Ruoli sendiri, dan orang-orang di rumah tuan kota secara alami hanyalah pengaruh ilusi Ruoli. Jika kamu mengatakan itu ilusi, itu juga ilusi. Jika kamu mengatakan itu benar, terserah kamu untuk melihatnya. Suara wanita itu meninggi lagi, dengan perubahan suaranya, seluruh rumah tuan kota yang sunyi berubah seketika. Kevin Ye segera merasakan lingkungan yang suram di sekitarnya. Melihat ke belakang, dia bisa melihat bahwa masih ada rumah tuan kota yang sunyi dan elegan, dengan hanya setumpuk kerangka dan tulang di sekelilingnya. Mendongak, Kevin Ye melihat langsung ke depannya. Seorang raksasa berdiri sekitar 5 atau 6 meter tingginya berdiri di depannya. Dia ditutupi baju besi emas dan memegang pedang panjang. Namun, itu bukan orang yang menopang baju besi yang cemerlang itu, tetapi kerangka. Kevin Ye mencibir mendengar ini dan berkata,
sepertinya sudah waktunya untuk menyampaikan kebenaran. Jika aku menjatuhkan orang ini di sisi yang berlawanan, segel darah Apollo dapat dilepaskan. Mendengar pertanyaan Kevin Ye, tawa wanita itu tiba-tiba terkekeh keras. Kerangka yang berdiri di depanmu adalah Apollo, manusia fana. Jika kamu bisa mengalahkannya, cobalah saja. Bab 972. Kevin Ye hanya melihat benda ini di buku-buku kuno, dan dia tidak pernah menggunakannya. Sekarang setelah menggunakan metode roh jahat darah ke dalam tubuh, Kevin Ye melihat seluruh segel darah Apollo dengan jelas. Namun sejujurnya, Kevin Ye masih sangat terkejut di dalam hatinya. Sampai hari ini, dia tidak tahu bahwa struktur internal segel sihir seperti ini. Tentu saja, bahkan di negeri dongeng, sihir 7 bintang menyalakan lampu dan membunuh roh jahat tidak digunakan oleh semua orang di negeri dongeng. Oleh karena itu, bahkan seluruh negeri dongeng mungkin tidak tahu banyak tentang pengenalan segel itu sendiri. Menatap kerangka besar dengan helm emas dan baju besi emas yang berdiri di depannya, Kevin Ye merasa sedikit malu sejenak. Apollo, haha, aku tidak menyangka bahwa orang ini masih manusia sungguhan. Tampaknya sedikit rumit. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Kevin Ye mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara keras di langit, "Hei, apakah orang di depanku ini dipukuli dan segel darah Apollo ini akan otomatis terlepas?" Pertanyaan Kevin Ye tentu saja ditujukan kepada wanita yang selama ini bersembunyi di kegelapan. Namun, wanita itu tidak menjawab perkataan Kevin Ye, hanya beberapa kali tertawa kecil. Sebaliknya, kerangka besar di depan Kevin Ye tampaknya memahami perkataan Kevin Ye. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan kemudian mulai tersenyum dingin. Senyumnya sangat ganas, dan sepertinya dia sangat meremehkan Kevin Ye. Tiba-tiba, tengkorak bernama Apollo itu tiba-tiba bergerak, dan terdengar suara klik di udara. Secara khusus, pedang besar di tangan Apollo tidak sopan, dan dia menebasnya ke arah Kevin Ye. Kevin Ye tertegun dan tidak menghindar. Dia mengulurkan tangannya dan mencoba menangkap pedang besar itu dari langit. Dengan bunyi klik, pedang besar itu ditekan di antara kedua tangan Kevin Ye. Kevin Ye mendengus dingin, dan kakinya terasa seperti beban berat. Kemudian terdengar suara gemuruh. Kaki Kevin Ye ditekan ke tanah oleh kekuatan yang sangat besar. Sudut mulutnya terangkat sedikit senyum, Kevin Ye bersenandung, orang baik, memiliki kekuatan. Jelas, Kevin Ye memandang rendah kerangka di depannya. Bagaimanapun, seberapa tinggi dan besarnya dia tetap saja makhluk mati tanpa jiwa. Sambil memegang pedang besar di langit dengan kedua tangan, Kevin Ye pertama-tama mendengus, lalu mengangkat mulutnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengatakan sesuatu, Samadhi benar-benar api, bukalah. Dengan itu, Kevin Ye membuka mulutnya dan ingin membakar kerangka di depannya dengan api Samadhi Tao. Namun, tak lama kemudian wajah Kevin Ye menunjukkan ekspresi terkejut, karena dia terus membuka mulutnya, tetapi tidak dapat menyemprotkan sedikit pun roh sejati, seolah-olah seluruh kekuatan sihirnya tampaknya telah kehilangan kemanjurannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Kevin Ye menyipitkan matanya dan terus bertanya-tanya. Pada saat ini, suara di langit seperti suara yang jauh lagi, dan berkata tanpa emosi, manusia, ini adalah dunia yang disegel. Terlebih lagi, kalian menggunakan darah roh jahat ke dalam tubuh Dharma. Sekarang kalian hanya beberapa roh sejati. Tidak peduli berapa banyak kekuatan sihir dan kekuatan gaib yang kalian miliki, kalian tidak dapat menggunakannya. Mendengar ini, Kevin Ye dengan cepat bersandar pada sebuah suara, bergantunglah, ayah tiri. Setelah itu, Kevin Ye menatap kerangka besar di depannya yang membencinya. Dia berkata, kamu tidak bisa menggunakan kekuatan sihir, dan kamu tidak memiliki dukungan tubuh dari dewa dan iblis tingkat 9. Bagaimana cara menghadapi monster ini, itu tergantung pada seni bela diri. Agak tidak normal, bukan? Namun, ketika Kevin Ye sedang memikirkan cara menghadapi orang di depannya ini, Apollo dengan baju besi emas tiba-tiba membuka mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Lengan dengan tulang putih itu tiba-tiba terangkat, mengambil pedang besar di tangannya, dan menebasnya lagi ke arah Kevin Ye. Meskipun Apollo, tengkorak raksasa saat ini, tidak memiliki trik dan tidak memiliki kekuatan sihir, tetapi dengan bentuk tubuhnya yang besar dan kekuatan yang tak terbatas, itu sudah cukup bagi Kevin Ye untuk minum sepanci saat ini. Pedang raksasa itu ditebas lagi. Kevin Ye belajar untuk menjadi baik kali ini. Dia tidak menghentikannya sama sekali. Sebaliknya, dia memanfaatkan ukurannya yang kecil dan mendayung melewati tubuh Apollo, lalu berdiri di belakang Apollo. Gagah. Kerangka besar itu melihat bahwa tidak ada jejak Kevin Ye di depannya, dan dia tidak bisa menahan tangis 2 kali. Kemudian perlahan kembali ke tubuh.
Kevin Ye berdiri di belakangnya dan mengamati gerakannya dengan saksama. Dia berpikir, haha, tentu saja, kecepatan dan kelincahan adalah kelemahan orang ini. Tanpa tubuh yang kuat dan dukungan sihir, tampaknya satu-satunya cara untuk mengalahkan monster itu adalah kecepatan. Ingin bertarung di sini, mata Kevin Ye membeku, mengungkapkan jejak tekad, roda 3 sumbu Anda sudah selesai, sekarang saatnya untuk melihat kursi ini. Mengatakan, jejak roh sejati Kevin Ye ini tiba-tiba terbang, seperti jenderal pedang menuju tulang punggung Apollo untuk menendang masa lalu. Harus dikatakan bahwa tubuh Kevin Ye sangat kecil saat ini, hampir seperti belalang kecil di depan prajurit kerangka besar Apollo. Namun, menurut Kevin Ye, bagian terlemah dari tubuh manusia adalah tulang belakang, dan begitu tulang belakang patah, orang ini akan hancur. Menurut penalaran teoritis ini, pria besar di depannya juga sama, jadi Kevin Ye adalah orang pertama yang mengambil tulang belakang Apollo untuk dioperasi. Boom, boom, boom. 3 kaki Kevin Ye tanpa ampun menendang tulang belakang Apollo. Namun, 3 kaki di bawah ini, kekuatan dan yang diharapkan Kevin Ye sama sekali berbeda. Kerangka besar itu tampaknya tidak rusak sama sekali. Hanya saja pusat gravitasinya tidak stabil, dan kemudian mengambil 2 langkah ke depan. Jatuh ke tanah, Kevin Ye melihat benda besar di depannya tanpa kerusakan apapun. Dia terkejut, oh, ini tidak apa-apa. Apakah kursi ini melemah atau orang ini terlalu kuat? Tidak masuk akal. Tepat ketika Kevin Ye merasa aneh, kerangka itu berbalik dengan marah, dan pedang itu menyapunya. Cahaya dingin langsung menuju Kevin Ye. Kevin Ye terkejut. Dia bangkit dengan cepat dan mendarat di pedang. Kemudian, tubuh Kevin Ye seperti belalang mengikuti pedang itu maju terus dan sampai ke telapak tangan Apollo. Cangkang penggerak tanpa jiwa itu sekarang hanya tahu bagaimana menghadapi Kevin Ye. Dia mengulurkan tangan kirinya dan menamparkan pedangnya dengan tangan kanannya. Melihat tulang-tulang putih di kepalanya, Kevin Ye menghindar dan melompat ke bahu kerangka itu. Dan kemudian, wajah Kevin Ye menjadi bingung, dan melihat pemandangan yang sangat ajaib. Tangan kiri Apollo menepuk tangan kanannya, dan mengeluarkan suara keras. Kemudian tulang-tulang putih padat yang menopang tubuhnya benar-benar hancur berkeping-keping di bawah benturan kedua fase itu. Dentang, dengan patahnya tangan kanan, pedang besar itu juga jatuh ke tanah, memercikkan debu. Sampai sekarang, Kevin Ye tiba-tiba menyadari sambil tersenyum, haha, bagaimanapun juga, itu hanya tubuh mati tanpa jiwa. Jadi kelemahanmu ada di sini. Kevin Ye juga bersemangat pada saat yang sama, tetapi sebelum Kevin Ye bersemangat untuk waktu yang lama, matanya langsung terpesona, karena dia melihat pemandangan yang lebih mengerikan.